5, subtema 2, perubahan cuaca. Simak penjelasan berikut ini. Masih ingatkah kamu tentang cuaca? Cuaca adalah keadaan pada suatu tempat tertentu dengan jangka waktu terbatas. Bagaimana dengan cuaca di tempatmu sekarang? Cuaca bisa berganti dengan cepat, bahkan hanya dalam hitungan jam saja. Contohnya, pada siang hari cuaca cerah, sedangkan pada sore hari cuaca hujan. Keadaan cuaca di suatu tempat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, 1. Temperatur udara atau suhu udara. 2. Tekanan udara. 3. Angin. 4. Kelembapan udara. 5. Curah hujan. Faktor-faktor ini sangat berkaitan satu sama lain. Bila salah satu unsur berubah, maka cuaca akan berubah. Cuaca memang sulit diprediksi, tapi ada sebuah lembaga yang bertugas untuk mengamati dan memahami segala sesuatu yang berhubungan dengan cuaca, yaitu BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Cuaca dapat berubah sewaktu-waktu, bahkan terkadang perubahan tersebut tergolong ekstrim. Adapun beberapa faktor penyebab cuaca berubah. Yang pertama, global warming atau pemanasan global, yaitu meningkatnya suhu di permukaan bumi. 2. Kondisi permukaan laut. Jika permukaan air laut meningkat, maka curah hujan akan semakin tinggi. 3. Perubahan suhu. Suhu tinggi dan rendah tentu saja mempengaruhi perbedaan cuaca. 4. Rotasi bumi. Selain berpengaruh terhadap perubahan cuaca, rotasi bumi juga berpengaruh pada perubahan waktu di tiap negara. Cuaca yang berubah-ubah biasanya terjadi saat musim pancaroba. Saat perubahan cuaca sering ditemukan perubahan suhu dan kelembapan secara tiba-tiba. Tubuh harus beradaptasi ekstra keras terhadap perubahan ini, sehingga sering menyebabkan daya tahan tubuh menurun. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh penting dilakukan karena perubahan cuaca juga mempengaruhi kondisi lingkungan dan kualitas air. Debu dan kotoran saat udara kering dapat menjadi pembawa penyakit. Penyakit juga mudah berkembang biak jika kondisi cuaca tidak stabil. Perubahan ini juga bisa menyebabkan daya tahan tubuh bisa menurun. Cuaca yang berubah-ubah dan menimbulkan bencana disebut cuaca ekstrim. Misal badai ekstrim, kekeringan, badai es, dan gelombang panas. Cuaca ekstrim terjadi karena adanya perubahan iklim. Fenomena cuaca ekstrim bisa menyebabkan kerusakan, bahkan bisa berbahaya bagi nyawa manusia, terlebih penduduk yang tinggal di lingkungan gunung dan tepian laut. Pengaruh cuaca bagi kegiatan manusia. Cuaca mempengaruhi kegiatan kita sehari-hari. Contohnya, saat cuaca sedang hujan deras, kita tidak bisa pergi keluar rumah tanpa payung dan jas hujan. Tapi lebih baik menunggu hujan reda dulu ya. Saat cuaca panas, udara juga terasa panas. Badan menjadi gerah. Kita memerlukan kipas angin. Kita juga mudah haus.
Cuaca juga mempengaruhi kegiatan pertanian. Petani memerlukan air yang cukup untuk mengairi sawah, sedangkan petani garam berharap cuaca panas agar mereka bisa membuat garam lebih banyak. Banyak pekerjaan yang bergantung pada cuaca, misalnya membuat kerupuk, ikan asin, batu bata, genteng, dan gerabah membutuhkan cuaca panas. Keadaan udara pada saat musim kemarau dan musim hujan sangatlah berbeda. Saat musim kemarau, udara terasa panas sehingga tubuh mudah terasa gerah. Sedangkan saat musim hujan, udara terasa dingin. Keadaan cuaca berpengaruh terhadap jenis pakaian yang harus kita pakai. Saat cuaca panas, kita membutuhkan pakaian tipis dan dapat menyerap keringat. Pakaian yang cocok digunakan misalnya kemeja dan kaos dari bahan katun. Pakaian katun berpori-pori sehingga dapat menguapkan panas tubuh kita. Dingin terjadi saat cuaca hujan atau udara berkabut. Saat dingin, kita lebih cocok memakai pakaian yang tebal, misalnya sweater, mantel, dan jaket. Pakaian tebal dapat menghangatkan badan dan menahan udara dingin. Demikian, simak penjelasan berikut ini. Lani, Siti, dan Dayu bermain lompat tali. Edo, Beni, dan Udin bermain kelereng. Walaupun mereka berasal dari daerah dan suku yang berbeda, mereka tetap bermain bersama. Teman yang lain sedang membaca buku atau bermain bekel. Saat sedang asik beristirahat, tiba-tiba hujan pun turun. Mula-mula hujan turun rintik-rintik, lama-lama makin deras. Mereka pun bergegas merapikan semua alat permainan. Mereka bersatu untuk saling membantu merapikan mainan. Mereka lalu masuk ke dalam kelas. Bagaimana caranya agar mereka dapat beraktivitas di dalam kelas dengan leluasa? Mereka bersatu saling membantu menggeser meja dan kursi ke sisi ruangan. Kini ruang kelas terlihat lebih lapang. Mereka dapat melanjutkan aktivitas bermain dengan nyaman. Ketika hujan turun, mereka bersama-sama merapikan semua mainan. Mereka melakukan itu untuk kepentingan bersama. Tidak ada yang saling mengeluh saat saling membantu. Mengapa Lani dan teman-teman bersatu merapikan mainan? Mengapa sikap saling bersatu itu penting? Apakah manfaat dari sikap bersatu? Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus paham terlebih dahulu apa itu sikap bersatu. Sikap bersatu adalah berkumpulnya individu menjadi satu tanpa memandang ras, suku, agama, warna kulit, dan keturunan untuk mencapai tujuan tertentu. Penerapan sikap bersatu di sekolah. 1. Saling menghargai serta menghormati guru dan teman. 2. Tidak memilih-milih teman. 3. Bersama-sama mengerjakan piket kelas. 4. Tidak berkelahi dengan teman. 5. Membantu teman jika membutuhkan. Penerapan sikap bersatu di rumah. 1. Tidak bertengkar dengan saudara. 2. Bersama-sama membersihkan rumah. 3. Saling mengingatkan dalam melaksanakan ibadah. 4. Saling merawat jika ada keluarga yang sakit. 5. Membantu ibu memasak dan mencuci piring. Penerapan sikap bersatu di masyarakat. 1. Ikut kegiatan kerja bakti. 2. Membantu tetangga yang mengalami kesulitan. 3. Melakukan musyawarah untuk menyelesaikan setiap masalah. 4. Berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Manfaat sikap bersatu. 1. Terciptanya kerukunan. 2. Mempererat tali persaudaraan. 3. Mempererat hubungan kekeluargaan.
4. Meningkatkan rasa kebersamaan. 5. Terciptanya sikap toleransi. 6. Membiasakan kegiatan tolong-menolong. 7. Menghargai pendapat orang lain. 8. Mementingkan kepentingan bersama. Demikian pembelajaran yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, matematika, simbol pecahan. Simak penjelasan berikut ini. Hari ini hari Minggu. Saat sore hari, cuaca berawan dan udara terasa sejuk. Dayu mengajak teman-temannya ke balai desa. Dayu mengajak mereka untuk beraktivitas di luar rumah. Dayu, Siti, dan Lani akan belajar menari. Sementara Beni, Udin, dan Edo mau bermain bola di lapangan. Sebelum beraktivitas, Dayu mengajak mereka untuk menikmati buah melon yang dibawanya. Bagaimana cara kita membagi buah melon ini? Saya tahu. Apakah kalian masih ingat pelajaran tentang pecahan? Kita memotong buah melon dengan cara itu. Wah, besar sekali melon yang kamu bawa. Terima kasih, Dayu. Iya, kamu betul. Mari kita memotong buah melon ini. Terima kasih kembali, Edo. Paman yang membawakan kepada kami. Beliau baru saja panen buah melon. Beni mengambil satu buah melon. Melon itu kemudian dipotong-potong oleh Dayu. Beni lalu menghitung potongan melon tersebut. Melon yang pertama telah dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Dalam bentuk nilai pecahan, bagian itu dilambangkan dengan 1/8. Setelah itu, Edo mengambil buah melon yang kedua. Melon itu juga sudah dipotong-potong. Edo menghitung potongan melon tersebut. Melon yang kedua dipotong menjadi 6 bagian yang sama besar. Dalam bentuk pecahan, bagian itu dilambangkan dengan 1/6. Sebelum kita menentukan perbandingan besar kecil suatu pecahan, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu simbol lebih besar dari dan lebih kecil dari. Ini adalah simbol dari lebih besar dari. Diingat-ingat ya. Kemudian ini adalah simbol yang artinya lebih kecil dari. Untuk lebih memahami dan mengingat simbol-simbol ini, kalian perlu mengingat ini. Simbol ini kita beri garis lurus. Nah, akan membentuk seperti huruf B. B. B yang berarti besar. Nah, sama halnya juga simbol yang satunya. Kita akan beri garis di depannya hingga membentuk huruf K, seperti huruf K. K artinya kecil. Jadi untuk mengingat-ingatnya kita bisa memberi garis depannya. Lani mengambil satu potong buah dari melon yang pertama, sedangkan Beni mengambil satu potong buah dari melon yang kedua. Apakah potongan buah dari kedua melon itu sama besar? Mengapa? Teman-teman, lihatlah ini, potongan buah dari melon yang pertama. Ini adalah potongan buah dari melon yang kedua. Lihatlah perbandingan ukuran potongan melon Lani dan Beni. Lani 1/8 dan Beni 1/6. Bagian melon yang dipegang Beni lebih besar daripada bagian melon punyaku. Betul, Lani.
Bagian melon milikmu adalah 1/8. Bagian melon milikku 1/6. Jadi bagian melonmu lebih kecil dari bagianku. Tapi bagaimana cara menuliskan simbol pecahannya, Ben? Mudah sekali, Lan. 1/8 lebih kecil dari 1/6. Siapakah yang makan melon paling banyak? Dayu atau Edo? Lihatlah gambar. Dayu makan 2/8, sedangkan Edo makan 2/6. Yang paling banyak makan melon yaitu Edo, 2/6. Jadi 2/8 lebih kecil dari 2/6. Setelah makan melon, Siti mengambil 2 kotak kue coklat dan vanila. Kue-kue tersebut diletakkan di atas meja. Mula-mula Siti memotong kue coklat menjadi 2 bagian sama besar, seperti gambar berikut. Lalu Siti memotong kue vanila menjadi 3 bagian sama besar, seperti gambar berikut. Sekarang bandingkan 1/2 bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. Perhatikan gambar masing-masing kue. Kira-kira mana ya tanda yang lebih tepat? Ya, 1/2 lebih besar dari 1/3. Kemudian sekarang bandingkan 2/2 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. Ya, 2/2 lebih besar dari 2/3. Sekarang saya akan memotong kue coklat itu lebih kecil. Lalu kita bandingkan lagi ya. Siti memotong setiap 1/2 bagian kue coklat tadi. Setiap potongan kue coklat menjadi 2 bagian yang sama besar. Kuenya menjadi 4 bagian sama besar seperti berikut. Sekarang bandingkan 1/4 bagian kue coklat dan 1/3 kue vanila. Kira-kira lebih besar yang mana ya? Ataukah 1/4 atau 1/3? Perhatikan gambar dengan baik-baik. Hayo, yang mana coba yang lebih besar? Ya, 1/3 lebih besar. Jadi 1/4 lebih kecil dari 1/3. Lalu bandingkan 2/4 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. Kira-kira lebih besar yang mana? 2/3 atau 2/4? Ya, 2/4 lebih kecil dari 2/3. Lalu bandingkan 3/4 bagian kue coklat dan 3/3 bagian kue vanila. Kira-kira lebih besar yang mana? 3/4 atau 3/3? Ya, 3/4 lebih kecil dari 3/3. Selanjutnya, Siti memotong setiap 1/3 bagian kue vanila. Setiap bagian tersebut dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Kue vanila menjadi 6 bagian seperti berikut. Sekarang bandingkan 1/4 bagian kue coklat dengan 1/6 bagian kue vanila. Kira-kira lebih besar 1/4 atau 1/6? Ya, lebih besar 1/4. Jadi 1/4 lebih besar dari 1/6.
Kemudian bandingkan 2/4 bagian kue coklat dengan 2/6 bagian kue vanila. Lihat pada gambar ya, 2/4 lebih besar dari 2/6 ya. Mudah sekali kan? Pasti kalian sudah bisa memahami. Nah, bagaimana? Apakah kamu sudah paham? Ini namanya perbandingan pecahan dengan pembilang yang sama. Manakah pecahan yang nilainya lebih besar? Manakah pecahan yang nilainya lebih kecil? Apakah kesimpulannya? Dapatkan kesimpulannya, mari kita amati sekali lagi. Perhatikan lambang bilangan pecahan beserta potongan kue coklat dan kue vanila berikut ini. 1/2, 1/3, 1/4, dan 1/6. Coba lihat baik-baik. Lambang bilangan pecahan di atas memiliki pembilang yang sama, yaitu 1. Namun bilangan penyebutnya berbeda-beda. Jadi, untuk pecahan dengan angka pembilang sama, kesimpulannya yaitu makin besar angka penyebutnya, makin kecil nilai pecahan tersebut. Bagaimana jika angka penyebutnya sama namun angka pembilangnya yang berbeda-beda? Manakah yang lebih besar? Nah, perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama ada 1/2 dengan 2/2. Kira-kira lebih besar yang mana? Ya, betul, 2/2. Lihat gambar kedua, 1/4 dengan 2/4. Kira-kira lebih besar yang mana? Ya, betul, lebih besar 2/4. Kemudian yang ketiga, 1/8 dengan 3/8. Kira-kira lebih besar yang mana? Ya, betul, lebih besar 3/8. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa untuk pecahan dengan penyebut yang sama, maka makin besar pembilangnya, makin besar nilai pecahan tersebut. Wah, ternyata mudah sekali ya. Gerak berputar dan keseimbangan. Nah, hari ini kita akan melakukan gerakan seperti awan tertiup angin. Pada gerakan seperti awan tertiup angin, terdapat gerak bertumpu, berputar, dan keseimbangan. Cara melakukan gerak awan tertiup angin yaitu gerakan 1 awan tertiup angin. Cara melakukan gerakan 1 yaitu tangan direntangkan, kaki kanan diangkat ke samping. Tahan gerakan sampai hitungan ke-8. Kemudian turunkan kaki dan lakukan gerakan yang sama menggunakan kaki kiri. Berikut ini adalah contoh gerakan 1 awan tertiup angin. Selanjutnya, gerakan 2 awan tertiup angin. Cara melakukan gerakan 2 yaitu angkat kaki kanan ke samping, rentangkan kedua tangan ke samping. Tumit kaki tumpuan yaitu kaki kiri sedikit diangkat. Lakukan gerakan berputar ke arah kiri sebanyak 3 kali. Kemudian turunkan kaki dan lakukan gerakan yang sama menggunakan kaki kiri. Berikut ini adalah contoh gerakan 2 awan tertiup angin. Selanjutnya, gerakan 3 awan tertiup angin. Cara melakukan gerakan 3 yaitu angkat kaki kanan ke samping, kedua tangan diangkat ke atas.
Tumit kaki tumpuan yaitu kaki kiri sedikit diangkat. Kemudian lakukan gerakan berputar ke arah kiri sebanyak 3 kali. Kemudian turunkan kaki dan lakukan gerakan yang sama menggunakan kaki kiri. Berikut ini adalah contoh gerakan 3 awan tertiup angin. Selanjutnya kita akan melakukan gerakan berputar seperti tertiup angin. Pada saat melakukan gerakan berputar, jaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Gerakan pertama yaitu angkat dan tekuk paha kanan di depan. Angkat kedua tangan ke atas, kemudian berputar ke arah kiri sebanyak 3 kali. Berikut ini adalah contoh gerakan 1 berputar seperti tertiup angin. Gerakan kedua yaitu angkat dan tekuk paha kiri di depan. Angkat kedua tangan ke atas, kemudian berputar ke arah kanan sebanyak 3 kali. Berikut ini adalah contoh gerakan 2 berputar seperti tertiup angin. Gerakan ketiga yaitu angkat dan tekuk paha kanan di depan. Kedua tangan ke depan dengan kedua telapak tangan saling bersentuhan. Kemudian berputar ke arah kiri sebanyak 3 kali. Berikut ini adalah contoh gerakan 3 berputar seperti tertiup angin. Gerakan keempat yaitu angkat dan tekuk paha kanan di depan. Kedua tangan di depan dengan kedua telapak tangan bersentuhan. Kemudian berputar ke arah kiri sebanyak 3 kali. Berikut ini adalah contoh gerakan 4 berputar seperti tertiup angin. Gimana kabar kalian hari ini? Masih tetap semangat belajarnya ya? Kita hari ini mau belajar SBDP tema 5 subtema 2, yaitu tentang gerak tari dari sebuah lagu. Tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu. Nah, dalam tari, gerak merupakan unsur paling utama. Nah, biasanya kalau kita melakukan gerakan tari, bisa menggunakan kepala, tangan, kaki, dan juga badan. Nah, gerak dapat dilakukan secara cepat maupun lambat yang disesuaikan dengan tempo. Tarian dengan musik bertempo cepat biasanya gerakan penarinya pun juga cepat. Sementara itu, tarian dengan musik bertempo lambat, gerakan penarinya cenderung lambat atau pelan. Gerakan-gerakan tubuh dapat dipadukan atau dirangkai sesuai dengan tema tarian yang disusun. Nah, tema dalam tarian dapat berasal dari lagu daerah. Sebaiknya kita harus memahami makna dari lagu yang akan digunakan untuk mengiringi tarian. Hal tersebut bertujuan agar pada saat mempraktekkan tari sesuai dengan isi lagu. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai lagu Hujan Rintik-Rintik ciptaan A.T. Mahmud. Sekarang Ustazah akan praktekkan gerakan tari yang diiringi dengan lagu Hujan Rintik-Rintik. Simak videonya ya, Nak.
Tidak hanya dilakukan dengan satu orang, biasanya menari pun juga bisa dilakukan secara berkelompok. Menari secara berkelompok memerlukan kerjasama antar penari yang baik. Kekompakan gerak sangat menentukan menarik atau tidaknya suatu pementasan tari. Nah, itu tadi kita hari ini sudah belajar tentang gerak tari dari sebuah lagu.